Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia kembali lagi di section bebas belajar bareng Pedias. Dan pada kesempatan kali ini Kanidia akan membahas materi tentang biaya karena ada beberapa Pedias yang request. Dan sebelum Kanidia lanjut, Kanidia juga mau ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe. That really means a lot untuk Kanidia. Apalagi sekarang kita lagi di rumah aja, jadi kalian yang lagi learn from home, work from home, atau apapun aja yang lagi di rumah aja tetap semangat, dan mari kita simak langsung pembahasannya. Iya, salah satu materi mikroekonomi yang bisa Kanidia bilang sangat eksis, baik itu di materi OSN ataupun soal SBMPTN dan tes masuk kampus, itu adalah materi tentang biaya produksi. Jadi ini adalah salah satu materi yang kalau misalnya kalian pengen fokus ekonomi, adalah salah satu materi yang wajib kalian pahami dengan baik. Nah, di ekonomi kan Kanidia udah sempat berapa kali singgung kalau kita harus punya beberapa skill. Salah satunya adalah kalian harus tahu terjemahan dalam bahasa Inggrisnya itu apa, karena emang banyak istilah-istilah atau term dalam ekonomi itu yang memaksa kita tahu dalam bahasa Inggris. Contohnya ini si biaya produksi ya kan. Jadi biaya produksi dalam bahasa Inggris itu adalah cost of production. Jadi kalau misalnya kita cerita cost itu artinya biaya. Nah, di ekonomi supaya lebih mudah kan dia mau kasih contoh dulu deh. Misalnya kita lagi usaha apa ya, bakery gitu ya. Nah, kalau misalnya usaha bakery kan buat kue itu pasti kita butuh banyak pengeluaran kan ya. Nah, pengeluaran itu istilahnya kita sebut sebagai biaya. Nah, kalian kalau misalnya ditanya jenis biaya kalau misalnya mau buat roti itu apa sih? Ya mungkin kalian bakal ngomongnya adakah biaya bahan baku, terus biaya buat beli mesin buat kue gitu kan, terus biaya buat sewa gedung, bayar karyawan dan teman-temannya. Ya itu emang termasuk dalam jenis-jenis biaya. Tapi kalau di ekonomi kita sebelum bicara terlalu detail, kita harus membicarakannya berdasarkan kelompok-kelompoknya dulu. Jadi komponen-komponen biaya itu apa aja sih? Ya itu yang paling basic untuk kita tahu dulu. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis biaya yang basic banget untuk kita ketahui di awal adalah jenis biaya berdasarkan korelasinya dengan jumlah barang yang diproduksi. Jadi ternyata di ekonomi kita udah sepakat ada dua jenis biaya yang memiliki respon berbeda. Ada nih satu biaya kalau misalnya kita mau produksi kayak tadi sih, rotinya misalnya 1000 biji sampai 100.000 biji, biayanya tuh bakal terus-terusan sama, nggak bakal berubah. Tapi ada juga biaya kalau misalnya kita buatnya cuma 10 biji doang, terus kita nambah menjadi 1000 biji, itu biayanya bakal berubah juga. Nah, dua kubu yang berbeda ini juga punya istilah yang berbeda di ekonomi. Jadi kan ide mulai dari yang pertama tadi ini nih. Jadi ada biaya yang nggak bakal berpengaruh berapapun jumlah roti yang kita produksi. Nah, di ekonomi itu diistilahin sebagai biaya tetap. Kan dia udah singgung tadi ya, kita harus selalu menggunakan istilah bahasa Inggris kalau misalnya pengen cerita dalam ekonomi. Jadi kalau ada yang nanya biaya tetap itu diistilahin apa Kak di ekonomi? Ya istilahnya itu fixed cost dalam bahasa Inggris, tapi kalau di ekonomi kita punya kebiasaan itu menyingkat ya. Kalau khusus untuk materi biaya itu kadang disingkat, dan disingkatnya dari huruf awal bahasa Inggrisnya. Jadi fixed cost ini akan disingkat menggunakan istilah FC. Jadi nanti Kanidia bakal lebih sering menggunakan istilah FC dibandingkan biaya tetap. Nah, kalau ada yang nanya, pengertiannya apa sih Kak biaya tetap? Tadi udah akan dia singgung. Jadi, biaya tetap adalah biaya yang nilainya itu berpengaruh apa enggak tadi dengan Ki? Iya, nilainya tidak berpengaruh. Jadi, enggak bakal berpengaruh, bergantung ya pada Ki. Ki itu apa Kak? Ki itu udah basic banget ya, quantity atau jumlah. Jadi berapapun jumlah barang yang kita produksi, nilainya bakal tidak bergantung nih. Jadi bakal sama terus. Nah, contohnya kalau misalnya kita lagi usaha bakery tadi itu, kita bisa ambil contoh misalnya biaya sewa gedung. Kan walaupun misalnya nih ya, kalau misalnya kayak sekarang lagi ada COVID, berarti kan bisa jadi usaha bakery kita nggak bakal beroperasi. Tapi kan kemungkinan besar kita bakal tetap bayar sewa gedung kan ya. Sama juga kalau misalnya lagi rame-ramenya nih omset buat pemesanan si
roti itu. Nggak bakal juga biaya sewa menjadi tiba-tiba melonjak. Jadi berapapun yang bakal kita produksi itu biayanya bakal terus-terusan sama. Nah itu adalah contoh biaya tetap di ekonomi. Next, selain biaya tetap yang pertama tadi kan dia sebut, ada biaya kedua yang sifatnya sangat berkebalikan. Nah, istilah untuk biaya itu di ekonomi adalah biaya variabel. Nah, ingat kita harus tahu dalam bahasa Inggris itu apa. Ya, biaya variabel itu dalam Inggris diistilahin variable cost. Berarti besok-besok bakal diistilahin apa? Iya, diistilahin FC ya. Kan dia kadang FC, VC salah nyebutnya, padahal kan udah basic banget lah ya. Nah, jadi apa pengertian dari biaya variabel itu? Biaya variabel tadi kan dia bilang sangat kebalikan dengan biaya tetap kan ya. Berarti nilainya itu biaya yang nilainya itu sangat bergantung pada kui. Semakin banyak kui yang kita produksi, maka biaya variabel atau VC itu bakal semakin meningkat, begitu pula sebaliknya. Nah, contoh dalam real life itu apa Kak? Ya hampir semua biaya sebenarnya yang kita produksi itu masuk dalam kategori VC. Kan kalau misalnya buka bakery tadi ini kan ya, bahan-bahan buat beli bahan roti pasti aja bakal semakin tinggi kalau misalnya kui atau roti yang kita produksi mau ditambahkan ya, berarti misalnya bahan baku kayak gitu. Terus misalnya kita juga mau bayar listrik dan teman-temannya kan semakin banyak penggunaan membuat barang, biasanya biaya pemakaian listrik kita bakal meningkat kayak gitu. Pokoknya biaya-biaya yang lain yang nilainya sangat fluktuatif bergantung dari jumlah barang yang kita produksi. Nah, itu adalah biaya yang paling basic dulu nih. Jadi ada biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya yang harus kalian tahu adalah biaya total. Ya, kalau dilihat dari sekilas sudah tahu ya, namanya biaya total berarti menjumlahkan semua biaya. Nah, ini dalam bahasa Inggris diistilahin total cost. Makanya kalau misalnya kalian cari singkatannya itu bakal disingkat TC. Kayak gitu. Nah, kan dia perlu bilang dulu deh sebelum jauh bahas yang lain. Di ekonomi ada aliran sih iya, pokoknya ada yang berpendapat FC itu sebenarnya bisa diistilahin dengan TFC. Nah, TFC itu apa Kak? Bedanya FC dengan TFC itu apa? Jadi ada kata huruf T yang sebenarnya itu merupakan singkatan dari total. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan istilah TFC itu artinya total fixed cost. Dan itu juga sama sekali nggak salah. Cuma emang kalau Kanidia udah kebiasaan menggunakan FC toh, makanya besok-besok juga bakal mengistilahkan seperti itu. Jadi jangan kaget kalau misalnya kalian ketemu ada yang menggunakan istilah TVC. Apa tuh Kak TVC? Ya udah jelas tadi T itu adalah total dan VC itu adalah variable cost. Jadi dua-duanya adalah istilah yang benar kok, nggak masalah. Ini tergantung dari pendapatnya aja. Nah, sama juga dengan total cost. Karena kan di aliran total cost, bisa jadi kalian bakal ketemu orang yang cuma mengistilahkan huruf C doang, cost doang, ya nggak apa-apa. Pokoknya udah bisa lah ya. Cuma kalau di ekonomi cost itu C itu ada juga kan konsumsi, makanya kan dia lebih senang menggunakan istilah TC karena sejauh ini TC itu udah bisa dibilang udah jelas lah milik si total cost kayak gitu. Nah, total cost sendiri kalau misalnya ada yang nanya itu pengertiannya apa Kak ya? Semua biaya lah ya, bisa dibilang semua biaya yang kalau dikeluarkan untuk memproduksi kui pastinya ya, untuk memproduksi. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, Kak kalau misalnya materi biaya produksi itu kesulitannya apa ya? Jadi biaya produksi itu bukan materi yang susah, sama sekali bukan. Cuma memang dia adalah salah satu materi ekonomi yang sangat kompleks. Mulai dari teori ada, hitungan ada, dan kurva ada. That's why kalian harus banget sering-sering mengulang materi ini atau berlatih biar kemampuan kalian itu menjadi lebih baik kayak gitu. Nah, TC ntar bisa kita temukan juga di buku-buku itu punya rumus sendiri nih. Nah, kalau misalnya kan dia nanya, rumus TC kira-kira apa ya? Ya kan namanya penjumlahan. Yang dijumlah siapa dong? Ya dua biaya yang di atas tadi, si FC dan VC. Jadi jangan kaget kalau misalnya rumusnya kayak gini. Tapi siapa juga sih yang mau kaget rumusnya gampang gini kan ya. Ya jadi cuma dijumlah doang, FC dan VC. Nah kayak gitu. Nah selanjutnya kita ke biaya yang keempat. Nah biaya yang keempat ini kita mulai dari biaya rata-rata. Jadi di ekonomi kan
kita sering menggunakan istilah berapa sih rata-ratanya. Nah, termasuk biaya juga harus dicariin nilai rata-ratanya itu berapa. Nah, dalam bahasa Inggris biaya rata-rata itu diistilahin average cost. Disingkat apa? Iya, pastinya disingkat AC dong ya. Nah, AC itu berarti kalau tadi ini adalah total, ini adalah biaya yang dikeluarkan per satu unit kue. Jadi kalau misalnya kan dia ngomong nih, kalian nggak tahu konsep biaya rata-rata kan, dia cuma kasih informasi kayak gini. Total biaya yang dikeluarkan untuk membuat 10 roti itu 150.000. Nah, berarti kira-kira kalau kan dia nanya biaya rata-rata untuk satu roti itu berapa dong? Ya kita pasti pakai logika aja kan, langsung bilang gini, 150.000 dibagi 10 kak. Nah itu udah benar. Jadi biaya rata-rata sebenarnya kan biaya untuk satu unit. Nah berarti kalau ada yang nanya rumus AC alias average cost itu apa kak? Ya tadi yang 150.000 yang merupakan nilai total cost dibagi dengan 10 yang merupakan jumlah barang yang diproduksi. Macam tuh. Nah, kalau kalian lihat sekilas, AC ini kan rumusnya TC bagi Kin ya. Nah, makanya di ekonomi juga ada yang mengistilahkan TC itu punya rumus yang lain. Rumusnya dari mana kak? Ya rumus dari si AC ini. Kalau dia nanya rumus TC dari AC ini kira-kira gimana? Iya, pasti AC dikali dengan Q kan ya. Sesimpel itu. Jadi kalau misalnya kalian nanya rumus TC yang mana, dua-duanya benar, tinggal lihat kondisi aja. Misalnya soalnya punya data yang mana, karena kita nggak bisa mematenkan harus pakai yang istilah yang rumus yang nomor berapa. Nah selanjutnya setelah rata-rata, kayaknya udah yang keenam ya. Oh masih kelima berarti ya, sorry. Yang kelima kita akan ketemu dengan biaya marginal. Ya jadi di ekonomi, buat kalian yang misalnya masih baru belajar di ekonomi, ini adalah istilah yang sangat basic di ekonomi. Rata-rata udahlah sering kita dengar kan di pelajaran lain, tapi marginal kan dia bisa bilang lumayan gak common untuk orang-orang selain ekonomi. Jadi marginal itu dalam bahasa paling sederhana itu artinya tambahan, penambahan, perubahan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang biaya marginal berarti ada tambahan biaya. By the way, bahasa Inggris dari biaya marginal itu sama banget deh bahasa Inggrisnya dengan mirip dengan bahasa Indonesia ya. Jadi marginal cost, that's why dia disingkat dengan istilah MC. Nah, kenapa MC penting? Jadi MC penting itu kan kalau misalnya kan dia sebut ini dulu deh, pengertiannya dulu ya. Jadi tambahan biaya karena menambah satu unit produksi. Jadi apakah MC penting dalam ekonomi? Ya penting. Jadi kalau misalnya kayak gini, kalian waktu misalnya mau menambah roti dari 10 ke 11, itu biayanya sebesar 5.000. Jadi dari 10 ke 11 5.000. Terus dari 11 ke 12 biayanya 6.000. Sementara kalian jual rotinya 5.500. Nah kira-kira kalau kalian pakai logika sederhana aja nih, kalian harusnya berproduksi sebesar berapa? 11 atau 12 roti? Jawabannya cukup 11 roti aja. Karena kalau misalnya buat sampai 11, tambahan biayanya cuma 5.000 doang kan. Sementara kan harganya 5.500. Jadi kita masih ada selisih 500 jadi keuntungan. Sementara kalau misalnya kita kekeh mau nambah jadi 12, biaya yang dikeluarin harus 6.000. Sementara uang yang diterima dari konsumen cuma 5.500, jadi bakal merugikan kita. Makanya penting banget konsep biaya marginal dalam ekonomi, bisa membantu produsen dalam pengambilan keputusan. Nah, lalu pertanyaan paling basicnya, biaya marginal atau MC punya rumus nggak kak? Kalau kalian perhatikan ceritakannya dia tadi, MC udah pasti punya rumus dong ya. Jadi tadi berapa biaya tambahan setiap menambah satu barang kan ya. Nah kalau diterjemahkan itu kurang lebih seperti ini, delta TC per delta Q. Nah di video-video Kanida yang lain Kanida udah bilang delta itu kan selisih, dan selisih kejadian kedua dikurang kejadian pertama. Jadi setidaknya kita harus punya dua info TC alias atau total cost, dan juga punya informasi 2 Q.
Jadi ceritanya nih ya, kita bakal dikasihkan data berapa sih kui kita dan berapa TC-nya. Lalu kalau misalnya kita mengubah ki kita, produksi kita TC-nya berapa. Nah dari situ udah bisa ketahuan nilai si MC. Nah serunya lagi MC itu kalau misalnya kalian gak ketemu data TC dan delta TC dan delta Q, kalian bisa menggunakan rumus TC aksen alias turunan pertama dari si total cost kayak gitu. Nah, kalau kalian belum paham tentang video cara menurunkan, Kanidia buat video tentang ini, jadi nggak usah takut, nanti bisa nonton setelah ini ya. Nah, selanjutnya setelah biaya marginal, kita ke biaya yang keenam. Tadi ada biaya rata-rata kan ya. Nah, tapi di ekonomi, biaya rata-rata masih bisa dipecah menjadi biaya yang lebih kecil lagi. Nah, apa itu Kak? Jadi biaya tetap itu masih melahirkan anak lagi, namanya biaya tetap rata-rata. Betul-betul sedetail itu ya. Jadi kalau misalnya kan dia nanya nih, apa dong bahasa Inggrisnya? Iya, average fixed cost kan ya. Atau dalam bahasa, kalau kita singkat dia bakal menjadi AFC. Gitu kan ya. Nah, AFC itu apa rumusnya Kak? Nah, AFC itu rumusnya simpel banget. AFC ya, rumusnya itu adalah FC dibagi dengan Q. Terakhir, konsep biaya yang biasanya muncul dan harus kalian tahu adalah biaya variabel rata-rata. Nah, biaya variabel rata-rata dalam bahasa Inggris itu diistilahin average variable cost. Makanya kalau disingkat menjadi AVC. Aduh tuh hampir salah lagi kan ya. Nah kalau misalnya ada yang nanya rumus AVC apa dong Kak? Kalau kalian lihat di atas nih, AFC kan FC bagi Q, berarti AVC itu adalah VC dibagi Q pastinya ya. Nah lalu ternyata dari AFC dan AVC yang merupakan anak-anak dari AC, mereka juga bisa menghasilkan rumus yang lain untuk mendapatkan nilai AC. Jadi nggak cuma TC yang bisa melahirkan rumus baru, AC juga punya rumus lain. AC itu adalah perjumlahan dari AFC ditambah AVC. Ini anak-anaknya bakal kalau dijumlahkan bakal menghasilkan induknya si average cost kayak gitu. Nah, basic lagi yang perlu kalian dia sampaikan. Biasanya kalian bakal ketemu yang contoh paling sederhana sih ya. Ada nih fungsi biaya itu nilainya misalnya 500 Q kuadrat tambah 3000 Q tambah 1 juta misalnya. Nah pertanyaan paling basic biasanya sih berapa FC dan VC nya. Nah FC dan VC kan dia udah sampaikan tadi di awal. FC apa ya? Iya, biaya yang nilainya nggak bergantung pada Q, sementara VC biaya yang nilainya bergantung pada Q. Pertanyaannya kalau misalnya soalnya kayak gini, kita bisa nggak tahu nilai FC dan PC? Jawabannya bisa dong ya, walaupun nggak tersurat tadi udah disampaikan di awal, tapi kalian cukup kembalikan ke konsep. FC adalah biaya yang nggak bergantung dari Q dan merupakan bagian dari TC kan ya. Berarti kalau misalnya nggak bergantung sama Q, nilai yang ada di TC yang nggak punya Q itu merupakan nilai dari FC. Nah, dari sini yang mana yang nggak punya Q? Ya jawabannya yang ini dong ya. Ini adalah FC. While sisanya yang punya Q-Q-an itu auto masuk dalam kategori PC. Sisanya perhitungan-perhitungan lain sebenarnya kan dia udah buatin videonya. Ini adalah contoh beberapa video yang udah akan dia buat yang bahas tentang biaya, biar kalian bisa lebih pro lah ya. Nah selanjutnya kalau misalnya kalian punya pertanyaan tentang konsep biaya, monggo langsung ditanyain aja di kolom komen, biar Kanidia bisa berbagi kalau misalnya paham. Selanjutnya nanti Kanidia bakal buat video lagi untuk konsep kurvanya, karena Kanidia udah sampein konsep biaya itu nggak cuma teori matematika tapi juga kurva. Jadi stay tune dan terima kasih udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum. Tonton video Kanidia yang lain juga ya.